tumpang tindih bukan perikatan sejari. Dia cuma tumpang tindih antara orbital P-nya cuma tumpang tindih, sedangkan ini dia memang orbital P-nya berikatan. Oke, sudah jelas ya. Dari sini terus nukleofili. Ada tugas nggak dari saya? Ada kok. Ada tugas? Ada. Tugas apa? Suruh buat ringkasan. Iya. Ambil slide kan semua? Iya. Bentar itu boleh. Nah, sekarang saya nukleofil itu apa? Nukleofil itu Spesies ini atau atom, Mbak. spesies apa? Nukleofil itu termasuk spesies kimia yang membentuk ikatan yang kayak dengan elektron. Sama kita udah kesini bentar. Apa namanya? Apa spesies apa? Spesies? Spesies kimia atau atom. Spesies atom yang kaya dengan elektron. Spesies atau spesies dari ion atau atom yang kaya akan elektron. Kaya dalam elektron ini, dalam hal ini maksudnya di dalamnya itu banyak elektron. Sini dari suatu nukleofilik adalah NU, ada NU minus atau kita pernah NU yang ini, NU minus atau NU punya pasangan elektron bebas. NU bermuatan negatif atau NU yang bermuatan pasangan belum punya pasangan elektron bebas. Sekarang ada aldehid, sekarang aldehida dan keton. Bedanya aldehid sama keton apa? Dia sama-sama punya gugus karbonil. Bedanya apa? Bedanya aldehid sama keton. Sekarang bedanya aldehid sama keton apa? Reaktivitas. Penempatan gugus karbonil dalam molekul apa? Kenapa penempatan bagaimana? Pada aldehid itu terdapat di rantai karbon, Pak. Sedangkan keton itu Kenapa pada aldehid aja? karena pada aldehid itu terikat di ujung rantai karbon. Terus tadi? Pada atom karbon di ujung rantai karbon. Terus yang kedua itu terikat pada atom karbon di dalam rantai karbon. Kalau yang lain, kalau Gugus karbon itu pada atom karbon di ujung rantai karbon. Kalau keton gugus karbon itu berada di tengah-tengah. Dan terikatnya pada dua
rumus karbon pada 2 fosil atau aldehyde. Aldehyde cenderung inaktif daripada keton karena adanya atom hidrogen yang berikat langsung. Boleh kita Bagaimana cara oksidasi? awalnya itu dimulai cara oksidasi. Terus ada itu lebih reaktif daripada keton. Dari segi strukturnya dulu, kita cari struktur. Banyak tanya. Kalau gitu Pak? Aduh, gimana nih? Wah, Ada. Udah jadi. Pembuat. Bedanya aldehyde sama keton. Apa? Jadi rumus umumnya aldehyde R. Kalau keton reaksan. Apa reaksan? Bedanya R sama R action. Bedanya apa? kalau L satu aldehyde. Kalau R ini apa? Aldehyde. Alkil. Kalau R action? Aril. Bedanya alkil sama aril apa? Kan ini bisa dibalik nggak? Aril ke sini, alkil di sini. Kenapa ada istilah R sama R aksen? R dan R aksen ini sebenarnya tidak mesti di sini alkil di sini aril. Oke, semua alkil di sini aril terus aril di sini. R dan R aksen ini lebih memudahkan sebagai alat bantu sebenarnya. Alat bantu itu lebih memudahkan pada saat pemberian nama. Pemberian nama yang dimaksud adalah ketika di sini C2H5, kalau di sini juga C2H5 kan nggak ada masalah. Bedanya kalau di sini CH3 terus di sini C2H5, nah bingung. Metil duluan atau etil duluan namanya. Apakah metil ini sebagai cabang atau etil ini sebagai cabang? Itu kalau sama-sama C2H5 kan nggak ada permasalahan, sama-sama etil. Kalau ini metil, ini etil. Gimana kira-kira tata namanya? Tata namanya gimana? Masih bingung? Bingung tentang tata namanya? Tata nama untuk aldehyde dan keton? Kalau di sini CH3
CH3 pasangan CH3 CO CH3 terus di C2H5 CO CH3. Kira-kira ini apa namanya? Ini apa namanya? Yang di atas dimethyl, yang di atas itu dimethyl. Yang di atas apa namanya? Yang di bawah apa namanya? Ini apa nih? Tata nama untuk aldehyde dan keton. Jadi pelajari dia banyak materi kita ada 8. Iya. Nah nanti pelajari ya, baca di rumah ya tentang tata namanya. Karena fokus kita bukan ini. Nah ini tata nama nanti kasih dulu. Kalau ada waktu kita belajar sama. Sekarang reaksi adisi nukleofilik oleh aldehyde dan keton. Reaksi adisi tadi tidak sih reaksi pemutusan ikatan pi, reaksi pemutusan ikatan pi, sedangkan nukleofilik adalah spesies atau ion yang bermassa negatif atau ion atau atom-atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Itu adalah nukleofilik. Nukleofilik ini dia akan menginisiasi untuk proses terjadinya reaksi adisi pada ikatan rangka atau reaksi pemutusan pada ikatan pi. Ikatan pi. Jadi ini contoh si nukleofilik. Seperti saya katakan tadi, nukleofilik itu ada yang NU biasa kayak gini, ada NU yang bermuatan negatif. NU yang bermuatan negatif maksudnya si nukleofilik yang kaya akan elektron. Kalau NU yang ini, NU berarti si nukleofilik yang punya pasangan elektron bebas. Ingat pasangan elektron bebas ditandai dengan 2 titik di sampingnya. Kalau 1 titik apa namanya? 1 titik. Misal A, titik doang begini. Apa namanya? Apa namanya? A ketemu 1 titik. Apa namanya? Kalau ini kan pasangan nukleofilik. Kalau 1 titik A apa? A. Kalau kalian lihat kayak gini di buku kimia organik atau di buku-buku apa, di buku kimia organik atau di biokimia atau di artikel-artikel ilmiah, misalnya A titik ini berarti namanya A radikal. A radikal. A bawah dan titik radikal. Itu punya pasangan elektron yang tidak berpasangan. Yang tidak berpasangan itu radikal. Kalau dia berdiri sendiri, ini jadinya radikal. Baik, pembentukan radikal itu bisa dari ikatan antara A dan B. Itu menjadi A radikal tambah B radikal. Lanjut ke sini. Contohnya ada ion hidroksida, ion hidrida, ada karbonium Rc3 minus, ada oksida, ada cyanida, ion cyanida. Yang selanjutnya ada yang netral yang punya ini NO, contohnya air, alkohol, amonia dan amina. Bisa contoh-contoh yang pembentukan ya, bisa kan? Kita semua ini. Reaksi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangka. Jadi si CCO-nya tadi, si nukleofiliknya tadi akan menginisiasi. Kalau digambarin ini, kalau saya gambarkan ulang ini, ada si COA misalnya. Ada nukleofilik di sini. Ada NU. Si nukleofilik ini akan menginisiasi untuk terputusnya ikatan ini. Ikatan serangkap O ini ada ikatan P sama ikatan akan menginisiasi untuk terputusnya ikatan P. Nukleofilik akan masuk ke sini. Nah, ketika dia sudah masuk ke sini, dia akan add O. Si NU ini
punya pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas akan masuk ke sini, akan masuk ke sini, akan mencet sini, semua akan masuk ke sini. Yang mulanya awalnya ini putus kan, elektronnya akan tertarik ke semua ke sini. Ini akan bermuatan negatif, ini akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Elektron yang dipakai mulanya ini, elektron ini, elektron yang ini, elektron yang warna merah ini kan dipakai bersama, ya, dipakai bersama kan. Tapi ini putus. Semua elektron yang dipakai bersama ini kan satu dari sini, ya, satu dari sini, kemudian elektron ini akan tertarik semua ke atas, menyebabkan ini akan kayak elektron, akan bermuatan negatif. Ingat, kalau ada kalian lihat di suatu mekanisme suatu reaksi ada O minus, ada minus di atasnya, berarti dia kayak akan elektron. Artinya elektronnya berlebih, bukan kayak elektron, tapi elektronnya berlebih. Entah itu lebih satu, kalau cuma satu kayak gini lebih satu, kalau dua minus elektronnya lebih dua. Nah, kalau di sini sudah pindah semua elektronnya di sini, otomatis di sini akan kekurangan elektron. Cara tanda kekurangan elektron ditandai dengan positif. Kemudian sinofilofilip ini datang ke sini. Sinofilofilip datang, kemudian memberikan di sini kan ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya kemudian masuk ke sini, kemudian membentuk R C O minus H sama NU. Kenapa ada ikatan di sini? Elektron yang dipakai buat membentuk ikatan ini semua berasal dari pasangan elektron bebas dari NU. NU kan punya pasangan elektron bebas, punya 2 elektron. Syarat satu terbentuknya ikatan kan harus ada 2 elektron. Ini pasangan elektron bebas ada 2, kemudian masuk ke sini 1, 2, sehingga terbentuknya seperti ini. Terbentuknya sana, terbentuk ion seperti ini. Kalau dia terhidrasi dengan air, dan dari kandungan air, maka air kan HOH. Kalau ini putus ikatan HOH-nya, akan terbentuk H plus tambah OH. H plusnya akan masuk ke sini, OH minusnya akan terlepas di luar, akan terbentuklah R C OH H NO tambah OH. Harus kok? Apa maksudnya? Bisa? Ini tadi kan di situ kan NU-nya yang ditambah H2O itu NU-nya ada di atas ini, kenapa NU-nya di bawah? Yang itu kan kesalahan gambar saja. Oh, jadi mau yang yang penting ada ikatannya di depan. jadi sama aja. Ya. Tapi kecuali kalian mau gambar konform, ini kan gambar biasa aja, gambar 2 dimensinya. Kalau sudah gambar 3 dimensi, posisi atas bawah itu mempengaruhi. Kalau ini kan cuma gambar biasa doang, gambar 2 dimensi. Kalau ketika kalian sudah gambar bangun, gambar struktur, atau mau di docking atau mau dilihat apa ikatan-ikatannya, ikatan sama reseptor atau pelorong itu bisa dikomputasi lah di docking. Itu posisi atas bawah itu mempengaruhi si keaktifan senyawa itu mempengaruhi kalau posisi atas bawah. Ini kan cuma saya mau gambarkan biasa saja. Jelas? Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan ditanya. Bisa? Jadi tanya kembali Pak. Jadi kan yang di atas tadi setelah berhubungan dengan NU elektron bebas itu kan C-nya jadi plus Pak karena kekurangan elektron. Jadi setelah terhubung dengan NU itu C-nya itu jadi ada kekurangan elektron lagi Pak. C-nya kan ini. Kalau orbitalnya kayak gini. Ada seperti yang kita pelajari kemarin. Ini kan C orbitalnya orbital SP ya. Orbitalnya ini 1, 2, 3, 4 ini orbital
masuklah si R1, R masuk di sini, H masuk di sini, dan O ini pasangan O elektron, ada 2 ikatan di sini, berarti ada 2 sini. Oke, paham? Nah, kemudian si elektron yang dipakai bersama ini, duanya ini, kan duanya ini kan ada 2. Misal kita ibaratkan yang ini sama ini berada pada posisi yang ini. Ya. Elektron yang dipakai bersama di sini adalah yang ini. Elektron yang dipakai bersama ini sudah boleh. Misal ini warna merah yang ini, warna biru yang ini. Oke. Sebaliknya. Jadi gampang. Yang biru yang ini, yang merah yang ini. Ya, bisa. Paham kan? Nah, ketika yang ini putus, semua elektron tertarik ke O. Kalau semua elektron tertarik ke O, berarti ini kosong. Jadi kosong kan? Berarti dia nggak akan kekurangan elektron. Bahkan bermuatan positif. Masuklah NU yang bawa 2 elektron. NU masuk di sini, masuk di sini. Dari sini kembali dong. Kembali full. Ya, sudah tidak bermuatan positif lagi. Jadi tidak perlu ditambah dengan muatan negatif atau tanda negatif lagi, Pak? Karena kan pas ikatan. Di sini kekurangan 2 elektron. Karena elektronnya semua diambil sama O. Jumlah elektronnya setara dengan O. Maksudnya? Jumlah elektron pada C setelah dimasukin NU. Nah, karena di sini kan, dia pindah, kan dia di sini. Jumlah elektronnya jadinya dia bisa jadinya 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tertarik 2 tinggal 6. 2 masuknya dari sini, 2 yang ini menjelurkan ke sini, jadinya kembali jadi 8 gitu. Jadi setara, apa namanya? Kan kaidah dalam satu ikatan itu ada kaidah oktet sama duplet. Harus memenuhi kaidah oktet sama duplet, harus punya 8 atau punya 2. Kecuali kecuali atom-atom yang punya orbital D itu dimungkinkan bisa melebihi 8 atau kurang dari 8. Untuk atom-atom yang berakhir, atom-atom pusatnya berakhir di kulit D. Itu karena rumahnya ada 5. Karena sub kulitnya ini ada 5. Jadi memungkinkan dia menyalahi aturan oktet sama duplet. Dia bisa lebih dari 8, bahkan bisa kurang dari 8. Oke? Paham? Paham sampai di sini? Untuk ini? Bisa kan? Gak apa-apa. Masih lama kok sampai jam 1:30. Gak ada tugas kalian kan? Gak ada laporan? Mustahil. Oke, sudah. Bisa Jangan dihapus. Atau nggak usah dicatat, kamu dikasih saya. Selanjut, sekarang kita berbicara tentang reaktivitas. Reaktivitas apa sih reaktivitas itu? Reaktivitas. Apa yang kamu tanya? Oh, mana? Negatif ini maksudnya O yang kelebihan 1 elektron. Okay? O yang kelebihan 1. H kekurangan elektron. H kekurangan elektron, elektronnya masuk ke sini. Positif ketemu negatif tadi lah. Masuk terbentuklah O. H. Jadi akan terbentuk ikatan ini. Saya pakai O minus, kemudian H plus. Ini masuk ke sini. Sehingga terbentuklah C. Yang positif akan selalu mencari yang negatif. Kan nggak mungkin kan? Si laki-laki cari laki-laki, laki-laki pasti cari perempuan, kan? Paham? Sekarang kita berbicara masalah reaktivitas. Apa sih sebenarnya reaktivitas itu?
Reaktivitas apa? Reaktivitas relatif antara aldehid dan keton. Berarti kita mau bandingkan sisi reaktifnya si aldehid sama si keton. Apa? Reaktivitas kita apa? Kemampuan Dua orang yang di belakang sana itu. Apa? kemampuan bekerja untuk berinteraksi dengan benda yang lain. Kemampuan suatu benda untuk berinteraksi dengan yang lain. Jadi reaktivitas itu adalah kemampuan atau kemampuan untuk bereaksi. Perbandingan reaktivitas mana yang kecepatan reaksinya lebih cepat dan lebih mudah bereaksi. Yang lebih mudah bereaksi antara aldehida dan keton. Dalam kelas ini kira-kira siapa yang paling siapa yang di antara dua ini aldehida dan keton yang paling reaktif yang mana? Aldehid. Sepakat aldehid. Satu untuk semua jawabannya. Sepakat aldehid. Kenapa aldehid? Sudah tidak bunyi lagi bu, jaga. Ya. Kenapa aldehid? Kenapa dia lebih mudah bereaksi? Karena karbon aldehid itu lebih banyak muatan positifnya, Pak. Positif parsialnya lebih banyak. Muatan positif parsialnya lebih banyak dibandingkan si satu jawaban itu. Ada yang punya jawaban lain? Katanya muatan positifnya atau muatan parsial positifnya atau dipol positifnya itu lebih banyak dibandingkan si keton. Oke. Apa? Ayo. Apa? Hidrogennya itu terikat pada karbon. Aldehida atom hidrogennya terikat pada karbon-karbonil. Oke, bisa juga. Coba yang lain. Apa? Ayo. Apa? Gak pasti, Pak ya. Apa di sini diam-diam terus kayak tadi? Jadi diam-diam terus saya. Kenapa si aldehid lebih reaktif dibanding si keton? Tidak ada temangu karena si aldehid muatan positifnya lebih banyak dibandingkan si keton. Yang di sini? Apa? Kenapa? Untuk menentukan reaktivitas suatu senyawa, entah itu aldehid atau keton ataupun senyawa-senyawa lain, ada dua faktor yang harus kalian perhatikan. Ada dua faktor penentu untuk menentukan suatu senyawa itu reaktif atau tidak. Yang pertama, bentuk molekulnya. Bentuk molekul atau gambar molekulnya kayak gimana sih aldehid sama keton. Itu dengan istilah yang pertama. Yang kedua adalah seperti dikatakan teman tadi, induksi elektron atau induksi proton di situ. Induksi elektron atau induksi proton yang ada di situ. Ketika banyak induksi elektronnya, maka senyawa itu akan cenderung kurang reaktif. Maksudnya gini, induksi elektron yang dimaksud adalah elektron terdorong ke suatu senyawa untuk menstabilkan muatan positif yang tadi. Kalau di keton berarti muatan positif dari karbokationnya. Oke, muncul istilah baru karbokation. Karbokation maksudnya karbon yang memiliki karbon yang muatan positif, itu namanya karbokation. Oke, C+ ini adalah karbokation. Kalau secara sederhana dikatakan faktor yang mempengaruhi reaktivitas antara aldehid dan keton adalah yang pertama adalah faktor sterik, yang kedua adalah faktor elektronik. Nah, faktor sterik berhubungan sama geometri molekulnya, bentuk molekulnya gimana. Faktor elektronik berhubungan sama induksi elektronik. Ada faktor sterik dan faktor elektronik. Ada dua alasan kenapa si aldehida itu lebih reaktif dibandingkan si keton. Yang pertama adalah faktor sterik.
faktor sterik yang dimaksud adalah bentuk molekul yang gimana maksudnya? Bahwa kalau faktor sterik itu lebih kepada definisi bahwa struktur terbuka dan tertutup. Struktur terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup maksudnya kayak gini, mana? Aldehida dan keton, jelaskan bedanya. Bedanya di sini si aldehida ada atom H di sini, ada H di sini, dan di samping kiri, misalnya kiri dan kanannya itu ada C, H, dan H. Keton ada C, H yang kiri, CH, terus ada CH dan CH lagi di sebelah kanan. Posisinya ketika ini akan terbentuk karbokation, ini kan terbentuk karbokation, misalnya akan terbentuk karbokation, ini akan bermuatan negatif, ini akan bermuatan positif, negatif sama positif. Target sinukleofilik mana? Target sinukleofilik adalah yang ini. Adalah C yang ini. C yang ini. Dia akan bereaksi sama C yang ini. Nukleofilik akan masuk ke sini. Kira-kira dari gambar ini mudah masuk di mana karbokation? Nukleofiliknya mudah masuk menyerang karbokation yang mana? Lebih mudah yang mana? Aldehid. Hah? Aldehid. Lebih mudah yang aldehid. Nukleofilik lebih mudah masuk ke sini. Kenapa lebih mudah di sini? Karena strukturnya sudah terbuka. Di sisi kiri kecil penjaganya, di sisi kanan besar, di sini sisi kiri kanan besar-besar penjaganya. Jadi rintangan untuk masuk ke dalam sini lebih minimal dibandingkan. Analoginya seperti itu. Misalkan yang terbuka lebih cepat, lebih reaktif dibandingkan ya tertutup ini. Yang suka tertutup siapa? Strukturnya rintangannya banyak. Ini rintangannya banyak. Kalau salahnya harus lewati dulu ini, harus lewati dua orang besar. Ini satu orang besar dan satu orang kecil. Bisa. Bisa untuk faktor sterik. Faktor sterik bentuknya kayak gitu. Dia bicara saya cuma model molekul, model bentuk molekulnya kayak gimana, terus kemampuan bergeraknya gimana. Kalau dia kayak ini kan terlihat lebih terbuka, lebih terbuka yang ini. Ini satu lagi. Bisa kan? Bisa. Paham untuk faktor sterik. Faktor sterik dia berpengaruh tergantung dari bentuk geometri molekulnya kayak gimana. Bisa kan? Saya lanjutkan, boleh? Lanjut sekarang, kalau kita lihat gambar ada faktor elektronik. Faktor elektronik itu adalah induksi elektron. Induksi elektron atau dorongan elektron ke sini. Kembali lagi ke sini. Induksi elektron untuk tujuannya induksi elektron buat apa? Ketika kondisi seperti ini, ada C plus, ada C plus di tengah-tengahnya atau pusatnya. Secara langsung, atom-atom di sampingnya akan mendonorkan elektronnya, akan menginduksikan elektronnya untuk menstabilkan karbokation ini, agar si karbokation ini tidak lagi menjadi positif, tidak lagi bermuatan positif. Si atom-atom yang ada di sampingnya menginduksikan elektron atau menyumbangkan elektronnya. Sumbangan ada dari sini. Ini dari sini, ini ke sini, ini ke sini, dikumpul di sini terus dibawa ke sini. Ini terus ke sini, ini terus ke sini. Sekarang saya tanya, yang paling banyak dapat sumbangan yang mana? Yang paling banyak dapat sumbangan yang mana? Yang ini apa ini? Yang paling cepat dapat sumbangan yang mana? Ini. Yang paling
cepat, ini lambat ya, karena lewat ini dulu belum dipotong sama ini, tidak ada dipotong. Ini lewat sama ini sampai di sini, ya kan? Ini sekarang yang lebih reaktif yang mana? Yang lebih reaktif yang mana? Alasannya? Karena langsung dari Alasannya apa? Alasannya apa? Lebih cepat dapat induksi. Iya. Sepakat dengan jawaban itu, lebih cepat dapat induksi. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa? Kenapa si aldehid lebih reaktif dibandingkan si keton ini? Saya bicara tadi. Kenapa? Dari segi induksi. Ya kenapa itu? Karena ada sama atomic problem yang dimana itu lebih yang Saya balikan lagi. Tadi kan ini akan masuk ke induksi elektron. Ini akan menginduksi juga, akan mengukur elektronnya masuk ke sini. Kenapa si aldehid lebih reaktif dibandingkan ini? Jadi patokannya atau apa namanya? Patokannya ini bukan siapa yang paling cepat. Ingat, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling banyak. Itu. Siapa yang paling cepat, dan bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling banyak. Siapa yang paling banyak menerima elektron itu akan cenderung kurang reaktif dibandingkan yang sedikit terima elektron. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa yang paling banyak terima elektron itu lebih kurang reaktif dibandingkan yang paling sedikit terima elektron? Kenapa kira-kira? Karena muatannya tidak stabil. Oke, masih ada yang punya jawaban lain? Karena apa kira-kira? Tujuan induksi elektron buat apa? Untuk menstabilkan karbokation ini. Kalau banyak terima elektron, jadi jadi apa? Jadi apa? Kalau banyak terima elektron, jadi apa? Jadi apa? Kalau banyak terima elektron, gak usah, jangan terlalu santai aja. Kalau terima elektron terlalu banyak, jadi apa? Kelebihan. Hah? Kelebihan. Jadi? Kelebihan. Jadi stabil. Kelebihan. Kalau sudah stabil, sinubiofilik buat apa saya masuk ke sini? Oh, iya. Ya kan? Sudah mendekati kata stabil. Untuk apa saya masuk ke sini? Jadi dia akan cari nukleofilik karbokation yang kurang stabil. Kurang stabil dalam ini berarti sedikit terima induksi elektron. Jadi banyak terima induksi elektron, karbokatornya mungkin sudah sedikit akan terstabilkan oleh induksi elektron, dan yang ini ada yang ini. Begitu pula ini dan ini. Ya, kalau dia sedikit, maka si induksi si karbokatornya akan kurang stabil. Maka nukleofilik masuklah ke sini. Paham? Paham semua? Bisa kan? Bisa. Kalau dikasih ujian kayak gini bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, tanya memang sebelum masuk di ujian. Kan saya sudah pernah di kimia farmasi dasar, dapat semua kan? Enggak. Berarti ya dosen yang lain kalian yang enggak. Soalnya dibentuk sebenarnya soalnya itu gimana ya, pertanyaannya gimana? Kalian punya ujiannya kayak gimana nanti? Gampang. Gampang berarti 1 tambah 1. 2. Kalian mau pilihan ganda? Mau. Sekian. Tilga. Tilga.
reaksi, terus kalau ini apa namanya? Enggak. Reaksi, terus saya kosongkan, kira-kira ini hasilnya apa? Enggak. Itu malah lebih gampang. Enggak mau. PG. Orang. Atau dikasih soal, terus dikerja di rumah, nanti dikumpul pada satu jam. Soalnya minus 1 ujian. Ya, enggak apa-apa. Soalnya Hamin 1 Tapi nanti KPK itu kan Ada kerja 20 menit. masih belum. Kalau penjelasannya kan tadi penjelasan secara sederhana. Penjelasan sederhana tentang faktor sterik dan faktor elektronik. Bisa kalian kalau untuk penjelasan panjangnya di si grafik sama si dia gambarnya seperti ini. Ada bolen stick kalau kita lihat chemical di bolen stick. Yang hitam itu karbon. Memang karbon itu identik dengan hitam. Salah satu ciri karbon adalah ketika dibakar jadi warna hitam itu karbon. Jadi punya karbon. Oksigen warna merah, si hidrogen warna putih. Ada bola-bola kan mungkin praktikum di SMA-nya atau di SMA pasti ada bolen stick kayak itu. Molimot ada kayak gitu. Jadi nuclearide itu kurang crowded dibandingkan dengan bungkus keton. Artinya dia kurang tidak apa kalau crowded bahasa Inggris crowded kalau bahasa Inggris aslinya kan ramai kurang crowded Jadi dikumpulkan kayak ramai crowded itu keramaian ya. dikomuni. Kerumunan ramai dia kurang crowded karena kurang beda sama si keton. Jadi si aldehyde itu lebih menarik. Sinukleamida itu bisa lebih menarik si aldehyde dibanding keton karena dia lebih terbuka dibandingkan lebih terbuka. Kalau yang terbuka cuma lebih menarik kan? Iya. Faktor elektronik. Ini faktor elektronik bisa kalian lihat, nanti kalian baca. Ya. Bisa kalian tinggal baca. Ada yang mau ditanyakan tentang sterik dan elektronik? Tanya, silakan. Pak, saya cuma ingin mengonfirmasi Kak. Itu keton tadi kan tidak dimasuki oleh NU karena elektronnya itu sudah kelebihan. Jadi kurang reaktif. Makanya NU-nya itu masuk ke aldehyde salah satunya karena pasukan elektronnya itu kurang. Jadi NU-nya ini masuk ke ini agar bisa menstabilkan J-nya tadi. Jadi gini, kenapa si NU ini untuk faktor elektronik si NU ini lebih tertarik ke si masuk ke aldehyde dibandingkan si keton? Alasan yang pertama itu kan kalau secara sterik kan jelas lebih terbuka kan. Sekarang ke industri elektronik. Kita bahas satu-satu. Kalau aldehyde, induksi elektronnya itu dari 1H ke sini, terus H-nya ke sini, kumpulkan terus induksi ke sini. Kalau si ini, induksi elektron ini namanya juga elektron muatan negatif akan pasti menuju ke muatan positif. Semakin banyak muatan negatif yang akan masuk ke sini, maka si muatan positifnya akan cenderung berkurang. Dan si nukleosid ini reaktif terhadap muatan positif. Semakin muatan positif, semakin dia memiliki sifat muatan positif paling besar, maka si nukleosid akan menuju ke situ. Di sini kan muatan positifnya berkurang karena terlalu banyak induksi elektron, terlalu banyak sumbangan elektron di sini.
Lain halnya di sini. Di sini semua elektronnya, ini ada orang kaya sekali, ini ada sultan di sini, ini ada orang biasa-biasa saja menyumbang ke sini. Ini ada dua sultan yang menyumbang ke sini, jadi lebih banyak. Jadi muatannya ini menarik karena C-nya itu positifnya lebih banyak, Lebih bersifat positif yang ini lebih positif. dibandingkan ini. Kenapa? Karena industri ini sudah terlalu banyak menerima industri elektronik. Oh, jadi C-nya itu belum bermuatan negatif. Belum bermuatan negatif, tidak bermuatan negatif, cuma sifat kepositifannya lebih berkurang karena terlalu banyak industri dari itu. Jadi NU ini lebih tertarik ke yang lebih positif. NU-nya lebih tertarik yang lebih positif. Paham? Bisa? Bisa kan? Bisa, bisa. Ini reaktivitas aldehida aromatik. Kan aldehida aromatik maksudnya aldehida yang mengikat satu gugus aromatik. Alkilnya adalah aromatik. Aril tadi. Aril itu aromatik yang keulangan satu atau aromatik. Pada reaksi adisi nukleotik aldehida aromatik kurang reaktif dibandingkan aldehida aliphatik. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah resonansi. Resonansi itu apa? Efek resonansi elektron donating dari cincin aromatik membuat gugus CO pada aldehida aromatik kurang reaktif elektrositasnya dibandingkan CO pada aldehida aliphatik. Gimana ceritanya? Ada yang bisa? Tujuan si nukleofilik adalah masuk ke karbokatil. Karbokatil yang dimaksud adalah ini. Kalau aromatik, perhatikan gambar yang kesana. Aromatik ini bisa saya hapus. Bisa hapus ya. Kalau dalam aromatik, strukturnya aromatik ini. Ketika ini putus, ini akan bermuatan positif. Ini akan bermuatan positif. Sinukleofilik harusnya masuk ke sini. Sinukleofilik harusnya masuk ke sini, iya kan? Tapi yang menjadi R-nya adalah aromatik. Aromatik atau cincin bensen di sini. Salah satu cincin bensen keunggulan dari cincin bensen dibandingkan cincin bensen dibandingkan dengan cincin alifatik atau rantai lurus, rantai terbuka. Ini bensen kan rantai tertutup. Dari dibandingkan rantai terbuka dan rantai tertutup adalah kemampuan delokalisasi elektron. Kemampuan delokalisasi elektron. Delokalisasi elektron yang dimaksud adalah elektron delokalisasi, pindah-pindah lokasi. Elektron yang dimaksud apa? Ikatan rangkapnya bisa pindah ke sini, ini bisa pindah ke sini, ini bisa pindah ke sini. Sehingga orang nggak sering gambar bensin itu kayak gini. Kayak gini ya, pernah lihat? Oh iya. Nah, bensin kayak gini. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya itu bisa mengalami delokalisasi, bisa berpindah. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Kayak gitu. Kalau terjadi kondisi seperti ini, si alkilnya ini kemudian merespon. Responnya dengan apa? Terjadi delokalisasi elektron ke sini. Delokalisasi elektron ke sini, kemudian mereka berpindah. Ini bisa langsung pindah ke sini. Elektron yang dipakai bersama itu pindah ke sini. Oke, sehingga terbentuknya itu namanya resonansi. Struktur yang sama, cuma posisi elektronnya berbeda-beda ini. Ini namanya resonansi. Ini resonansi, resonansi, resonansi. Ini pindah akan jadi kalau yang ini yang pindah, ini akan jadi rangkap di sini C, O minus, tapi di sini positif. C-nya mau jadi positif di sini.
Kenapa sinyal positif? Karena elektron yang dipakai di sini pindahkan ke sini. Bisa? Paham? Elektron yang ini dipindahkan ke sini. Dia akan jadi bermuatan positif. Pokoknya elektron yang ditinggalkan itu akan bermuatan positif. Nukleofilik kalau mau masuk ke sini pilih-pilih kan? Dia pilih-pilih. Nukleofilik ini juga kurang ajar dia. Dia pilih-pilih tidak mau masuk ke sini. Kenapa tidak mau masuk ke sini? Di sini lebih sulit karena ada delokalisasi tadi. Posisi positifnya ini tidak menentu ada di mana. Ada akan terus akan dia tidak apa namanya? Dia tidak menentukan dia tidak menetap sih, tapi apa ya kalau dikatakan ya, dia akan selalu terstabilkan. Dia mau muatan positif, tapi akan selalu terstabilkan dengan delokalisasi elektron yang dalam sini. Cincin bensin itu lebih sulit. Cincin bensin lebih sulit diputuskan dibandingkan yang rantai terbuka. Itu satu kelebihan bensin. Energinya sangat rendah. Terus dia sulit ikatan di bensin itu sulit untuk diputus. Ketika ada atom yang mencoba untuk merusak, beda sama yang karbon tadi. Itu kelebihan bensin. Ini nukleofilik tidak tertarik lagi masuk ke sini. Dia pilih-pilih juga. Percuma saya masuk ke sini, akan ada elektron-elektron lain yang akan mencoba menstabilkan ini dengan proses delokalisasinya tadi. Oke, paham? Paham semua? Bisa? Enggak. Paham? Belajar kimia organik itu sebenarnya sederhana. Karena kalian coba paling bicaranya cuma bicara seri, bicara elektronik, elektronegativitas. Sering melihat reaksi. Ini dipakai untuk misalnya ada reaksi kita membuat sintesis, kita mau sintesis senyawa, pakai mekanisme kayak ini. Sintesis senyawa kan kita bongkar senyawanya terus kita gabung kembali sesuai dengan kemauan kita. Ini organik sederhana. Ini kita belajarnya kayak gini. Sering baca bukunya. Kalau sempat, kalau ada waktu. Sumpah. Kalau lagi nggak kerja laporan. Enggak bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Kan itu kan elektron yang sudah delokalisasi itu dia ujung-ujungnya berpindah dan membuat ikatan rangkap. Nah, jadi yang posisi yang elektronnya pindah itu bakal peperangan elektron dan muatannya jadi positif itu. Jadi ini muatan positifnya bisa pindah di sini, bisa pindah di sini. Tergantung ini pindah di sini. Kalau ini pindah ke sini, muatan positif pindah ke sini. Positifnya pindah. Jadi dia kan si karbokation tadi kayak ini dia terstabilkan oleh nukleofilik, tapi terstabilkan oleh ikatan rangkap yang ada dalam segi bensin. Sebagai respon ketika diputus ikatannya, si ikatan rangkap ini bertanggung jawab untuk menstabilkan si karbokation. Kan? Bisa. Ada di sini yang bertanyakan? Dari sini di sebelah kiri dia Tapi silakan kalau ditanyakan. Apa-apa ditanyakan. Belum ditanya di ujian. Paham kan? Paham ya? Paham. Tanyakan saja kalau memang mau ditanyakan, mau minta diulangi, saya ulang.
Lagi Pak. Pak, tanya Pak. Ikatan rangkapnya, elektronnya itu kan sudah menjadi ikatan rangkap. Itu ada kemungkinan buat balik lagi nggak ke cincin aromatiknya? Ke cincin aromatiknya kemungkinan tidak akan balik lagi. Positifnya itu dimuatkan dinetralkan oleh nukleofilik atau atom-atom yang kekuatannya lebih tinggi dibandingkan. Yang bisa masuk ke sini, bisa menembus ini berarti dia nukleofilik kuat. Iya, dia harus nukleofilik kuat. Kan nukleofilik itu ada kategorinya juga, ada nukleofilik lemah dan kuat. Nukleofilik kuat yang akan masuk ke sini. Jadi kalau nukleofiliknya lemah tidak bisa masuk. Contohnya apa? Contohnya ada hidroksi. Hidroksi itu termasuk adalah nukleofilik kuat. Hidroksi bisa masuk ke sini. Kalau masuk hidroksi jadi jadi fenol. Proses seperti ini yang sebenarnya kurang dipahami oleh yang ujian skripsi. Banyak yang ujian skripsi kan misalnya skripsinya antioksidan. Antioksidan itu asalnya untuk menetralkan apa? Antioksidan radikal bebas. Radikal tadi radikal bermuatan. Dengan cara apa sih antioksidan menetralkan radikal bebas di sini? Dengan menyumbangkan satu elektron diperoleh dari H ataupun yang lain. Senyawa-senyawa antioksidan contohnya apa? Senyawa-senyawa antioksidan kan sudah belajar kan? Antioksidan sudah belajar. Kalian bikin jamu kan buat antioksidan. Jamu kan praktikum jamu terapan, bikin jamu. Salah satu jamu buat apa? Asam urat. Ada antioksidan juga kan? Ada. Senyawa antioksidan apa? Flavonoid. Syaratnya adalah flavonoid. Strukturnya kayak gimana? Tahu. Strukturnya Tahu pahit tahu. struktur flavonoid kayak gimana? Ada OH. Gimana? Jauh. Kayak gimana? Ada OH. Ada OH. Ada O-nya, iya ada O-nya. Kayak gimana cara? Cuma satu pokoknya yang ada O-nya. O-nya ada yang di atas di ini. Ya, ada yang kayak gini. Beda. Kayak gini ada kayak gini kan. Ada kan flavonoid itu ada flavon, ada isoflavon, ada neoflavon, ada quercetin, ada kelompok-kelompoknya. Jadi si flavonoid ini akan menetralkan, akan mendonorkan ini ke sini elektronnya. Kalau ini didonorkan, otomatis OU-nya kan jadi radikal kan. Yang jadi pertanyaan, kok kamu pakai antioksidan buat menetralkan radikal bebas, tapi antioksidan yang kamu pakai nanti akan jadi radikal, akan munculkan radikal baru. Kira-kira gimana kalau kamu ditanya? Setelah kamu jawab skripsi, kamu belajar antioksidan, mekanismenya kayak gini Pak. Mekanismenya si antioksidan ini akan mendonorkan elektron dari H-nya ke radikal bebas, sehingga radikalnya jadi radikal lagi. Misalnya DPPH itu apa radikal? Dia akan mendonorkan atom H-nya, elektron pada atom H-nya, sehingga mendapatkan radikal bebas. Ditanya sama pengujimu, kok dia donorkan berarti ada radikal dong di situ. Misal dari OH, O-nya jadi radikal dong, karena dia ada kan OH, ini sama-sama, ini lepas jadi O radikal di sini, jadi radikal dong. Kira-kira gimana kamu jawab? Kamu untuk menetralkan satu radikal bebas, tapi kamu bikin radikal baru. Gimana kira-kira kamu jawab? Paham maksud pertanyaannya? Kamu mau hilangkan radikal,
Terus tapi kamu buat radikal lagi di sini. Terus kamu jawab gimana? Terus kalian jawab gimana? Nah, gimana jawabannya? Kalau elektronik di dalam normatif dipindah